Halo, nama saya Farah Rashad dan saya adalah bagian dari tim video response IMTI. Saya akan menjelaskan bagian database yaitu SQL Data Definition, bisa dilihat di website bluejack.binus.co.id. Saya akan mengerjakan soal case ini agar memberi contoh yang bagus. Jadi soalnya bisa lihat di sini. Pertama dibuka dulu Microsoft SQL-nya. Connect. Lalu saya akan memencet Ctrl N atau nggak bisa aja new query sini. Yang pertama kita lakukan adalah membaca dulu. Soal yang pertama adalah create tables dengan with the following description. Tapi di sini nggak dikasih tahu bahwa kita harus disuruh bikin database dulu. Jadi kita harus pertama create database. Saya akan menamakannya sebagai responsi. Bisa dengan untuk cara ngerunnya kita bisa nge-select bagian sini dan lalu execute. Sudah, nanti kalau kita di refresh sini ada namanya responsi. Dan kita akan yang kedua itu kita akan menggunakan database-nya dengan command use. Habis itu kita masukin database-nya, perhatikan ini akan berubah menjadi responsi. Nah, akan berubah jadi responsi. Jadi sebenarnya kita use ini cuma buat mengganti ininya aja dari master ke responsi. Yang pertama, kita disuruh membuat tabel dengan deskripsi dari ini. Ada 6 tabel, jadi gampangnya kita tulis dulu create table. Namanya adalah MS Customer. Perhatikan kapital dan non kapitalnya ini biar tidak ngulang lagi. Kita menggunakan buka kurung dan tutup kurung, lebih gampangnya begini. Lalu kita bisa dengan gampangnya copy aja yang dari soal ini, terus paste. Bisa dirapin lagi antara spacingnya. Yang ada value-nya di sini bisa dimasukkan ke dalam kurung lagi. Kalau ini tidak ada value ya dikosongkan saja. Lalu kita akan melihat deskripsinya. Yang pertama adalah di customer ID kita membutuhkan primary key dan harus di start dengan CU dan di follow oleh 3 numbers. Nah, kita akan melakukan must start sampai 3 number ini belakangan melakukan dengan alter table. Kita akan melakukan ini dulu, yaitu kita tinggal spasi dari sini, dari 5-nya kita tulis aja primary key. Udah, terus kita langsung koma. Kenapa koma? Karena kita harus bikin tabel-tabel yang lain. Ini. Yaitu, dan kita harus ngeset 5 entity ini lagi sebagai cannot be empty. Berarti kita tulis aja di sini not null. Kita bisa copy aja. Dan sudah harusnya. Oke, sekarang kalau misalkan kita select
select all from MS customer. Oke, kita execute. Sekarang kita bisa ngeliat bahwa kita sudah membuat tabel dengan deskripsi-deskripsi yang sudah diberikan. Customer ID, customer name, customer gender, customer address, customer email, dan customer date of birth. Oh, jadi saya mau ke komen aja. Jadi Ctrl K plus C. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian keduanya, yaitu tadi must start with CU and followed by three numbers. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian deskripsi keduanya. Kita bisa menggunakan itu, kita bisa menambahkan eh, syarat-syarat ini melalui alter table. Kita bikinnya alter table. Yang table yang mau kita alter itu tabel MS customer. Habis itu kita tinggal add constraint. Ini adalah termasuk constraint. Jadi kita cara menambahkan constraint tinggal ketik saja add constraint. Misalkan apa ya? Random aja sih, terserah mau apa. Misalkan saya mau ini. Terus habis itu cek, kita pakai kata-kata cek nih. Biar kita bisa mengecek datanya, lalu kita masukin syarat ya. Nah, kita baru milih dalam kurung sini, kita milih salah satu dari sini. Yang diinginkan adalah customer ID, berarti customer ID kita pakai like, lalu pakai tanda petik 1. Dalam kata petik 1 ini kita baru tulis awalnya CU, start with CU, and then followed by 3 numbers. Nah, kita harus nulis untuk tiap numbernya. Bagaimana caranya? Jadi kita tulis dulu 0 sampai 9. Ini baru satu angka nih. Kan kita butuhnya 3 numbers, berarti ini tinggal bisa di copy aja. Dah. Langsung bisa. Ya, ini sama aja sih. Kita create table dulu. Copy. Biar di tab aja ini biar rapi. Start with FS primary key, comma. Ini gak usah pakai koma lagi karena udah selesai. Di run. Lalu kita tinggal masukin add constraint-nya lagi, sama aja. Sekarang ASD. Cek. Ini jadi ganti tadi jadi MS Fisherman. Cek Fisherman ID. Like, kita maunya sekarang FS followed by 3 numbers. Udah. Kalau kita sekarang select all from MS Fisherman, bisa auto complete langsung ada. Fisherman ID, Fisherman name, Fisherman gender, Fisherman address. Udah. Oh, sorry. Sekarang
masuk ke MS Fish Type. MS Fish Type kita disuruh bikin dua aja. Oke. Create table MS Fish Type. Lalu tinggal di copy aja lagi. Oh ya, ini berguna banget nih. Kalau misalkan misalkan nge-TP berlebihan gitu, terus mau nge-delete, kan gak enak ya kalau misalkan nurunin satu-satu jadi satu-satu. Jadi enaknya tuh pencet shift sama tab. Jadi tahan shift terus pencet tab aja. Bisa nurunin semua yang di select. Itu aja sih kalau mau kenceng. Harusnya udah. Sekarang kalau kita coba cek lagi, autocomplete, ya cuma dua doang. Jadi kita sekarang akan bikin tabel MS Fish. Bisa lihat di sini bahwa ada foreign key karena fish type ID akan mereference to fish type ID on MS Fish Type. Tapi kita akan membuat dulu yang lainnya. Tinggal di copy aja. Lalu di sini kita set primary key dan yang fish type ID kita akan tulis sebagai pertama kita tulis foreign key references. Kita harus nge-reference kita harus nge-reference tabel sorry, kita harus reference fish type ID di tabel MS Fish Type. Berarti tabel yang MS Fish ini kita harus mereferensikan ke tabel sini ke kolom fish type. Berarti kita harus tulis references ke tabelnya dulu. Tabelnya adalah MS Fish Type. Lalu kita dalam kurung untuk memilih kolomnya. Kolomnya adalah fish type ID. Tapi fish name incorrect. Oh, kurang koma.
Nah, di sini adalah ada yang salah karena fish type ID yang mau kita reference ini yang pertama adalah varchar. Sedangkan fish type ID di sini adalah char. Jadi, yang kita bisa lakukan di sini adalah mengganti ini menjadi char saja. Atau kita bisa mengganti create table yang fish type tadi menjadi varchar. Tapi saya akan pilih menjadi ini aja. Jadi bisa sekarang. Barangkali kalau misalkan ada yang bikin tabel terus habis itu namanya salah. Kita bisa aja ngelakuin gini, drop table, terus langsung pilih aja MS Fish misalkan. Nanti akan hilang. Dah, saya pengen buat lagi. Sekarang kita bikin constraint-nya. Cek. MS Fish. Sorry. Kita di sini akan cek fish type ID. Fish ID. Like. Kata kode pertamanya adalah F I. Lalu kita akan diikuti oleh 3 angka. Sudah, lalu kita akan lanjut ke transaction header. Kita akan create table lagi. Lalu ini yang pertama di set ke primary key. Yang kedua di set sebagai references to fisherman on fisherman. Oke, berarti kita di sini foreign key ke MS fisherman. Ke dalam kolom fisherman ID. Yang ketiga juga references to lupa nambah references. Fisher reference customer ID DMS customer. Dan yang terakhir kita datanya tidak boleh nol. Oh, salah. Execute. Sudah, sekarang kalau misalnya kita cek saja, select all from transaction header. Ada langsung. Tapi kita belum menambahkan constraint lagi. Constraintnya untuk yang transaction ID.
constraint untuk transaction ID. Primary key TR. Sudah. Oke, sekarang kita membuat transaction detail. Transaction detail itu tadi uh, tinggal membuat tabel aja kayak biasa. Tapi sekarang ada lagi yang baru, yaitu primary key. Lalu kita harus mereference ini. Berarti kita menggunakan dua key, yaitu primary key dan foreign key. Kita bisa buat dulu, masukin create table transaction detail. um, Quantity-nya tadi langsung di set not null. Yang pertama adalah kita set foreign key-nya dulu aja di sini, karena kan primary key lalu foreign key. Tapi kita di sini enaknya kita set foreign key dulu. Lalu di sini yang kedua foreign key. Jangan lupa dikasih koma. Nah, sekarang kita akan men-set transaction ID dan fish ID ini menjadi primary key. Gimana caranya? Jadi kita bisa langsung taruh aja di bawahnya sini primary key, lalu masukkan dalam tanda kurung transaction ID dan koma fish ID. Ini salah satu cara kalau mau memasukkan dua macam key dalam satu kolom. Sudah. Dah. Sekarang kalau misalnya kita cek transaction detailnya, harusnya ada. Ada nih sekarang. Nah, sekarang kita pengen, kita disuruh drop nomor 2. Kita tinggal, kalau mau drop table, kita tinggal pakai command drop table, lalu kita masukkan aja table yang mau di drop apa. Jadi sekarang kita disuruh ngedrop transaction detail. Kita drop. Sekarang kita cek lagi, harusnya error. Nah, karena sudah kita delete. Oke, sekarang kita nomor 3 masuk. Nomor 3 itu kita disuruh membuat yang sama dengan nomor 1, akan tetapi kita tidak boleh, akan tapi kita pertama ngesetnya harus menjadi foreign key dulu. Ya, harus di foreign key dulu di setnya. Coba dicek lagi ada gak? Ada. Nah, sekarang kita harus membuat change transaction ID and fish ID field to become primary key on the table using alter syntax. Sekarang untuk menambahkan primary key-nya, kita bisa aja langsung
alter table, yaitu transaction detail yang kita ingin ubah. Dan kita pakai add constraint lagi, misalkan prim. Terus kita masukin primary key, langsung saja sini transaction ID dan fish ID. Kita mau ngerun ini, tapi errornya itu cannot define primary key, constraint on nullable column in table, transaction detail. Nah, berarti di line sini ini kita tidak bisa menambahkan primary key karena ini kedua data ini masih bisa di null. Cara ngefixnya yaitu kita bisa menambahkan not null di dua-duanya sini. Jadi kita tambahkan saja not null. Lalu tapi kan kita udah ngubah tabelnya ya, jadi kita bisa aja ini kita ngedrop lalu kita bikin baru lagi. Nah, sekarang kita execute. Nah, baru bisa. Sekarang waktunya untuk masuk ke nomor 4. Kita disuruh membuat constraint dari DMS customer untuk memvalidasiin bahwa customer email harus n dari n dengan .com. Berarti bisa di sini alter table ms customer, lalu add constraint, misalkan ini. Lalu sebenarnya sih harus pakai check ini ya, check customer email, tetap pakai like, lalu kita dalam sini endingnya harus .com. Akan tetapi kita cara mengecek sebelum .com-nya itu kita harus pakai persen. Jadi ini cuma ends-nya doang. Di akhir katanya harus ada .com. Berarti misalkan di sini ada kata misalkan abc@yahoo.com. Jadi di sini ada ini emailnya, ini direpresentasikan oleh persen tadi, lalu .com. Jadi sebenarnya persen ini bisa ditaruh di mana aja. Kalau misalkan mau mengecek ABC, mau mengecek di depan sama di belakang .com, kita bisa aja masukin lagi di sini. Jadi di sini bisa depannya persen, lalu belakangnya juga bisa persen. Tapi karena kita di sini cuma disuruh mencek depannya doang ada, lalu belakangnya ada .com, kita cuma harus mengecek depannya doang ini pakai persen. Lalu kita execute, command bisa. Sekarang masuk ke nomor 5. Nomor 5 adalah add fish age ke kolom baru dari MS Fish. Kita berarti tinggal menambahkannya dengan alter table. Kita akan mengalter table MS Fish, lalu tinggal add. Kita gak usah pakai add column ya, gak usah add column gini, gak usah. Tinggal add aja fish age. Kita memasukinya sebagai integer, berarti tulisnya int, dan tidak boleh udah itu aja. Tapi sebelumnya kita akan mengecek dulu nih, select all from MS Fish. Kita cek dulu apakah ada fish age. Tidak ada. Sekarang kita akan menambahkan. Kita cek lagi, ada sekarang fish age. Sekarang kita disuruh untuk mendrop kolomnya. Untuk mendrop kolomnya tinggal
alter table lagi, msfish. Sekarang kita disuruh baru drop. Nah, sekarang baru pakai kolom fish age. Kita drop. Sekarang kalau kita cek lagi, nggak ada. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Yang terakhir itu kita disuruh membuat non-clustered index. Nah, sekarang untuk non-clustered index itu kita bisa bikinnya dengan create index. Nama indeksnya adalah fisherman index. On tabelnya fisherman, Mr. Fisherman. Nah, sekarang kita ingin fisherman name column-nya itu di sort sebagai sort dalam ascending order. Berarti kita masih bisa masukin fisherman sini. ASC karena untuk ascending. Bisa dilihat dulu, tapi pertama-tama kita harus ngomongin kenapa saya menggunakan create index untuk membuat non clustered. Karena kalau misalnya kita bisa lihat di sini pencet F1 bahwa create non clustered index itu kita cukup membuatnya dengan create index. Kalau misalnya kita baru membuat yang create clustered, kita baru menggunakan create clustered index. Tapi kita tidak membutuhkan itu, kita membutuhkannya yang non clustered, berarti kita cuma menggunakan create index. Lalu ini kita harus execute, bisa. Lalu kita disuruh untuk remove index ya. Kita bisa langsung saja drop index, gak perlu pakai alter table lagi, karena create index sendiri itu tidak pakai alter table. Kita drop index, namanya fisherman index. On fisherman name. On Miss Fisherman. Kita langsung drop aja. Bisa. Jadi materi kita sudah berakhir karena soal sini sudah selesai juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farah Rashad dan sampai jumpa.